Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Firdaus pada Al-Mukarram Al-Ustaz Firdaus. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk Bu? Udah ngantuk belum? Belum? Saya udah ngantuk. Ngopinya belum habis no. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Syihabuddin, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan jodohnya lagi, amin. Oh enggak, Ustaz Anwar Sadat, Ustaz Sobro pulang keluar, Pak Sekjam dan para asatidzah yang lainnya, remaja Musola Ar-Rahmah, apa namanya, Risma, nggak kelihatan. Haji Suryadi, mohon maaf, nggak kelihatan, saya kira nggak ada, nyaru mulu. Saya lihat istrinya doang, nggak taunya ada di sini. Saya udah tidur kali bajunya. Biasanya jam 10 udah tidur Haji Suryadi. Ini khusus nih malam, alhamdulillah komplit nih musola. Yang tuanya ada, yang mudanya, yang anak-anaknya ada juga. Ya, betul. Iya. Yang lakinya ada, yang perempuan ada, alhamdulillah. Kalau malam Jumat begini terus nih, alhamdulillah. Sotonya nggak bakal kecukupan. Ini sekarang setiap malam Jumat sotonya kelebihan. Kenapa? Yang ngaji sampai keluar-keluar sendalnya. Benar Pak Sekjam, sendalnya di luar semua. Karena di dalam ya gak ada orang. Alhamdulillah, ini malam kita mengadakan acara santunan anak yatim. Apalagi tadi pembagian hadiah. Terakhir kita tasyakuran. Mudah-mudahan nih semua kumpulnya kita mendapatkan rahmat dan maghfirah. Orang yang telah menyumbang acara ini, mudah-mudahan hartanya yang telah disedekahkan diganti oleh Allah yang lebih banyak, yang lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang kami muliakan, kita kalau bicara masalah Muharram, ini kan bicaranya masalah hijrah. Kalau kita lihat nih Pak Bu, sejarah begitu banyak yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Tapi kenapa nih kok hijrahnya Nabi yang diambil untuk jadi perubahan? Pergantian tahun diambil, kenapa hijrahnya Nabi? Kan ada peristiwa yang lebih besar, perang Badar. Besar apa enggak? Begitu hebat perang Badar, tapi nggak jadi ukuran. Kenapa nggak diambil oleh para sahabat daripada perang Badarnya Rasulullah? Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, tapi kenapa diambil hijrahnya Nabi untuk terjadinya perubahan tahun? Ini kalau kita lihat sejarah, bahwa disinilah bagaimana Islam bisa berkembang, bagaimana Islam bisa maju. Yang dulunya waktu Nabi di kota Mekah nggak ada perkembangan, dakwahnya Nabi masih diam-diam, dakwahnya Nabi nggak bisa diterima, dakwahnya Nabi nggak bisa terang-terangan. Tapi tatkala hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, baru Islam berkembang. Dakwahnya Nabi baru bisa terang-terangan. Banyak orang Islam banyak orang-orang kafir yang pada masuk Islam. Gara-gara apa? Hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya para ulama kita, para sahabat mengambil hikmah. Kenapa nih hijrah Nabi diambil untuk perubahan tahun? Karena pengen setiap tahun biar umat maju, biar Islam lebih hebat. Kalau sekarang kan kalau kita lihat jamaah, mohon maaf, Islam mikir lama mikir mundur, Islam mikir lama mikir jauh, Islam mikir lama mikir nggak terada. Apalagi kita lihat perkembangan zaman seperti ini. Makanya
Kita memperingati hijrahnya Nabi pada malam hari ini, memperingati Muharram, berarti kita memperingati hijrahnya Nabi. Biar apa? Biar selesai hijrah, selesai acara, ke depan acara kita, kegiatan kita di musola, khususnya di Ar-Rahmah, umumnya dimanapun, kita biar lebih maju. Betul? Ini yang harus ada pada diri kita. Mohon maaf Pak, Bu, kalau bukan kita umat Islam yang cinta sama Islam, siapa lagi kira-kira? Betul? Kalau kita bukan umat Islam yang cinta sama Islam, siapa lagi? Ini musola Ar-Rahmah, kalau bukan orang-orang Ar-Rahmah yang meramaikan, siapa lagi? Ini juga ngaji malam Jumat udah ngebon. Udah ngebon, bukan ngebon utang. Ngebon. Apa ngebon namanya? Kalau ngebon main bola biasa ngebon. Ini kalau dulu saya masih kecil tuh, masih SD, kalau ngebon mau main bola nih, aduan sama mana ngebon. Yang cakep-cakep kita ambil. Dulu orang main bola ngebon. Sekarang orang ngaji pakai ngebon. Ngebon dari Al-Barakah. Ngebon dari mana nih? Iya, ngebon, ngaji pakai ngebon. Di mana? Di mana yang terjadi? Di musola Ar-Rahmah. Ada apa sebenarnya? Kan begitu. Kita punya tapi kita nggak anggap ini ada. Makanya mohon maaf, sekarang Islam diporak-porandakan, Islam dihancurin, Islam begitu hebatnya, jauhnya. Kenapa? Karena kita umat Islam nggak peduli kepada agama Islam. Ini sering saya sampaikan di mana-mana Pak Bu. Dulu saya ingat banget tahun 97-98. Ya Pak Bu ya. Ini sering-sering saya ceramah di mana-mana, saya bilang begitu. 97-98 itu saya masih tinggal di Madinah. Waktu saya masih tinggal di Madinah tahun 97-98 itu kalau apa tuh kebanyakan itu pelajar-pelajar Timur Tengah kalau mau hajian itu tinggalnya di Madinah di tempat saya. Kenapa? Karena enak, gratis, makan gratis, tinggal gratis, ke Masjid Nabawi deket. Saya mau cerita apa nih? Salah satunya Pak Bu, dulu ada 2 mahasiswa dari Timur Tengah, saya nggak sebutin namanya. Ntar saya Budi tahu. Karena tempatnya beliau belajar dulunya. Saya mau cerita begini Pak Bu, tahun 98-97 itu ada mahasiswa dari Timur Tengah. Kita ngobrol, salah satu obrolan saya apa? Dibilang begini, bahwa kebangkitan Islam bukan adanya di Timur Tengah. Kebangkitan Islam bukan adanya di Mekah, walaupun itu negara Arab, turunnya wahyu Allah, banyaknya para nabi, tapi perkembangan Islam, majunya Islam nanti bukan di Timur Tengah, kata mereka. Lantas saya tanya, lantas di mana perkembangan Islam? Majunya Islam di mana? Di Indonesia. Jadi di negara kita, saya bilang, ini yang ngomong bukan orang Indonesia Pak, orang Amerika yang mereka masuk Islam. Jadi dulunya mereka ini orang kafir, tapi katanya nggak boleh ngomong kafir, non Muslim. Akhirnya apa dia cerita? Bahwa kemajuan Islam bukan adanya di Timur Tengah, tapi ada di Indonesia. Saya bilang Indonesia itu bukan negara Islam. Negara Islam bukan? Negara Islam bukan? Bukan. Kalau bilang negara Islam, kita bukan negara Islam. Negara apa gitu? Indonesia. Pancasila. Akhirnya gimana? Saya cerita singkat aja. Dia bilang begini, saya tanya, kenapa Islam bisa maju di Indonesia? Kami bukan negara Islam. Dia bilang bahwa kekuatan Islam di dunia ini adanya di Indonesia. Kalau Islam di Indonesia udah hancur, Islam di Indonesia udah bisa dijauhkan, orang-orang Islam di Indonesia ini udah nggak peduli kepada Islamnya, maka nanti Islam di dunia bakal hancur. Saya nanya lagi, kenapa Islam di Indonesia bisa hebat? Kenapa Islam Indonesia jadi patokan? Dia ngomong begini Pak Bu. Ini khususnya kita nih para yang muda-muda. Saya bilang, ditanya jawabnya apa? Karena kekuatan Islam ada 2. Pertama apa? Pertama, kekuatan Islam di Indonesia karena mereka dengerin nasihat para ulama. Kalau orang-orang tua kita dulu kan apa kata ulama? Udah iya aja udah. Orang dulu tuh saking patuhnya sama ulama kayak begitu, nasihat apapun sama ulama didengerin. Itu kekuatan Islam yang pertama. Kekuatan Islam yang kedua di mana? Dia bilang bahwa kekuatan Islam di Indonesia yang kedua adalah karena mereka masih meramaikan majelis-majelis taklim. Coba sekarang setiap hari, bukan hanya maghrib, bukan hanya isya, subuh ada nggak pengajian?
Jam 9 pagi ada nggak pengajian? Zuhur ada nggak pengajian? Asar ada nggak? Subuh ada, semuanya ada. Kapan aja pengajian ada di kita. Tapi yang ngaji kagak. Iya, emang nyatanya kayak begitu. Makanya kenapa bilang? Karena mereka bilang begini, kalau Islam kita bisa jauhkan dari orang Indonesia, maka Islam akan jadi lemah. Caranya gimana? Buat supaya mereka nggak demen sama majelis taklim. Tuh. Yang kedua, mereka bikin itu macam-macam. Nah, yang kedua apa? Mereka bikin satu statement. Jangan ke majelis taklim buang-buang waktu doang. Kita ngaji begitu, habis ngaji juga lupa udah. Buang-buang waktu, mendingan kita kerja, cari duit apa sebagainya. Mampu, bisa dia bikin kayak begini. Makanya sekarang majelis taklim, gurunya udah dateng, muridnya udah nungguin, tapi nungguinnya di rumah. Ini mampu mereka kayak begitu bikinnya. Apalagi remaja nih di sini. Remaja, dulu saya ingat tahun-tahun 2000-an awal, saya ngajar di daerah Bangka. Saya nggak ngebutin Bangka berapa, ada mantan lurahnya soalnya. Dulu belum jadi lurah, Bangka dulu tahun 2000, 2001 begitu kurang lebih ya. Kalau tahun 2000 saya kan baru pulang. Itu 2000, 2001 saya ngajar di daerah Bangka. Itu dulu pengajian remaja. Bener-bener ini saya datang dari rumah jauh-jauh, ditutup. Saya bingung, kok ditutup? Nah katanya libur Ustaz, siapa yang liburin? Ini lihat remaja tuh, dulu pengajar remaja di sono, habis kayak begitu.